Profesional tuh dia, benar-benar mentaati atau mematuhi money management selayaknya sebuah strategi trading, buy di berapa, sell di berapa, nah seperti itu. Jadi yang, biasanya digunakan oleh para, apa namanya, trader profesional biasanya menggunakannya hanya sekitar 1% sampai 5% dari modal. Maksudnya begini, jadi kalau 1% dari 5%, katakanlah mungkin Anda memiliki modal dalam transaksi dalam trading nih, Anda misalnya modalnya dalam transaksi misalnya, $1.000 misalnya ya, yang gampang dihitung lah ya, yang gampang dihitung $1.000. Nah, dari $1.000 itu kalau misalnya nih, katakanlah mungkin 1% dari $1.000 berarti kan ketemunya kan $10 ya. Nah, $10 berarti alokasikan $10 ini, kalau misalnya Anda setiap kali Anda transaksi, jika mengenai, stop loss berarti Anda menderita $10. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi, eee, kalau misalnya Anda memilih $5 ya berarti sekitar $50. Ya mungkin kalau $10 mungkin terlalu terlalu pendek ya, terlalu tipis, terlalu kecil kalau misalnya kita transaksi GJ, pound sterling yen, atau mungkin kita transaksi, pound sterling USD yang mana volatilitasnya juga cukup dalam range yang cukup, lebar juga. Nah itu, apa namanya, kalau cuman $10 itu kan kecil. Nah, tapi kembali lagi kalau misalnya $10 mungkin Anda juga menggunakan lotnya dulu. Nah, dilihat dalam, apa namanya, jumlah lotnya dulu. Apakah Anda menggunakan 0,2 lot atau 0,1 lot. Nah, kalau misalnya katakanlah mungkin, Anda naikkan nih misalnya yang Anda transaksikan misalnya 5% misalnya, 5% berarti kan $50. Nah, berarti mungkin kita menggunakan lot yang paling kecil, misalnya 0,1 misalnya atau 0,10 ya, 0,10, kemudian Anda transaksi seperti biasa, tapi batasan stop loss-nya jika mengenai, stop loss, berarti Anda siap menderita kerugian sekitar 5% dari modal atau $50. Nah, perhitungan seperti itu. Makanya di dalam, aturan dalam money management, nomor pertama yang saya tempatkan itu adalah yang di-trading-kan hanya 1% sampai 5% dari modal. Kalau lebih dari itu ya, mungkin resikonya juga cepat dana Anda cepat habis, kalau misalnya Anda salah salah analisa loh ya. Kalau benar analisa sih kita nggak usah cerita, tapi kalau salah menganalisa, nah itu yang harus kita, antisipasi, seperti itu. Oke, itu yang nomor pertama, jadi saya rasa Anda juga jelas ya, nanti tinggal dilihat Anda dalam bertransaksi modalnya berapa, kemudian setiap kali entry resikonya berapa, nah itu Anda tetapkan, paling enggak 1 sampai 5%. Kemudian yang nomor kedua, nah yang nomor kedua juga cukup cukup penting juga, lebih bijak dalam menggunakan leverage. Nah itu leverage, jadi di broker-broker juga banyak leverage ya, ada yang 1 banding 100, ada yang 1 banding 200, ada yang 1 banding 500, ada 1 banding 1000, nah seperti itu. Tapi untuk ketentuan dari Bapepti kita menggunakan 1 banding 100. Jadi saya rasa untuk 1 banding 100 ini juga, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, maksudnya ukurannya pas lah ya, pas. Nah, beda cerita kalau misalnya Anda bertransaksi di broker luar misalnya pakai leverage 1 banding 3000 atau 1 banding 1000. Nah itu, apa namanya, untuk leverage ini kan kalau misalnya, semakin semakin besar ya mungkin kita lihat kebutuhannya dulu sih ya. Kita mau transaksinya berapa lot dulu, nah itu. Jadi keuntungan bagi trader yang menggunakan leverage itu, jelas, jadi semakin besar leverage-nya maka semakin besar kekuatan margin atau dana atau modal Anda dalam menahan posisi floating, sehingga tidak terkena margin call. Nah itu yang paling penting, kalau Anda menggunakan leverage yang besar. Tapi di sisi lain, leverage yang, besar ini bisa, mengaburkan atau apa ya istilahnya kayak
me biasanya memicu kita untuk, mengambil posisi lagi atau averaging. Nah, istilahnya seperti itu. Misalnya kita buy di harga 1.000 misalnya, kemudian harga turun nih di 900. Wah, ini karena uangnya masih banyak, leverage-nya gede, modalnya, MR-nya kecil, kita hajar lagi averaging 900 buy. Turun lagi 800 kita hajar lagi. Nah, itu justru itu malah mengaburkan, eee, jiwa, perasaan kita atau mungkin sifat kita untuk yang sebelumnya berusaha untuk mentaati trading plan, cuman satu posisi aja, tapi karena Anda menggunakan leverage yang besar, jadi memicu Anda untuk open posisi lagi atau secara tidak sengaja kita sudah memakai sistem averaging. Nah, seperti itu. Jadi, saya rasa leverage yang ada di broker lokal saya 1/100 sesuai ketentuan FABEPTI saya rasa juga sudah pas lah ya, sudah middle, tengah-tengah lah, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Kemudian, nomor ketiga, jadi memperhitungkan risk and reward dari awal. Nah, ini cukup penting sekali. Jadi sebelum Anda melakukan, transaksi atau trading atau open posisi, paling tidak Anda harus memperhitungkan dulu resikonya berapa, kemudian take profit-nya berapa persen. Nah, itu yang, harus harus sudah ada di dalam pemikiran Anda ketika Anda, sebelum Anda melakukan entry posisi. Nah, karena konsep money management yang umumnya dianggap paling ideal ialah menggunakan rasio risk and reward. Nah, misalnya, contoh misalnya 1/2 misalnya, risk-nya 1, reward-nya 2, misalnya seperti itu. Jadi dalam aturan manajemen berarti Anda berani menanggung risiko 10 dolar, tapi idealnya Anda bisa, menghasilkan 20 dolar. Nah, jadi reward-nya lebih besar daripada risikonya. Kalau risikonya lebih besar daripada reward-nya, berarti Anda kalah, gitu. Berarti Anda siap kalah. Maksudnya siap kalah duluan, seperti itu ya. Jadi paling tidak di dalam trading itu, reward-nya harus lebih besar daripada risk-nya, risikonya. Nah itu, eee, kalau Anda terapkan benar-benar disiplin ya, seharusnya dalam akumulasi 1 bulan, equity-nya mengalami peningkatan lah ya, kenaikan. Tapi itu pun juga ditopang dengan strategi yang Anda gunakan. Nah, jadi tidak bisa kita sembarangan menggunakan strategi, terus kita tetapkan risk and reward-nya 1/2, tidak bisa seperti itu. Jadi paling enggak strategi ini memang, harus mendukung supaya kita bisa mengambil risk and reward 1/2 atau minimal ya 1/1 lah ya. Stop loss 10 dolar, take profit 10 dolar. Nah, seperti itu. Jadi, paling kecil 1/1 atau tapi idealnya 1/2 supaya reward-nya lebih besar. Jika kita transaksi lagi terkena stop loss, nah kita masih memiliki, eee, 10 dolar lagi untuk keuntungannya, masih ada keuntungan 10 dolar. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi diusahakan risk and reward ini, eee, reward-nya lebih besar daripada risikonya. Ya idealnya 1/2 lah ya. Risk-nya 1, reward-nya 2. Misalnya risk-nya tadi 10 dolar, berarti reward-nya 20 dolar. Seperti itu. Atau 100 dolar ya. 102 risk-nya, reward-nya 200 dolar. Karena ini cukup penting sekali, meskipun kelihatannya simpel, tapi kalau kita terapkan di dalam transaksi biasanya agak susah. Nah, seperti itu. Biasanya kita open sudah profit, bingung biasanya seperti itu. Baru katakanlah mungkin targetnya, kayak tadi lah 1/2, 10 dolar sama 20 dolar. Katakanlah kita open buy, sudah profit 5 dolar, biasanya kita sudah bingung nih, "Wah, ini udah profit 50 dolar nih, gimana nih? Mau ambil atau kita biarkan kena take profit 20 dolar?" Nah, tapi biasanya godaan itu pasti ada. Begitu profit 5 dolar, 9 dolar, biasanya, "Ah, lumayan lah, nanti kalau ada
penurunan lagi saya buy lagi, misalnya seperti itu. Ya mungkin kalau pas kita lagi, beruntung, lagi main ya bisa sih ya mungkin kita $9 kita liquid, turun lagi, buy lagi ya. Tapi kalau misalnya arahnya atau trennya atau, pergerakannya sudah berubah, nah itu juga berisiko terkena stop loss-nya atau terkena risk-nya, seperti itu. Jadi diusahakan berusaha untuk mematuhi trading plan yang sudah dibuat. Nah, ini berkaitan dengan nomor 4 ini risk and reward-nya. Jadi nyambung lah ya. Nyambung dari nomor 3, risk and reward nyambung ke 4. Jadi, itu pun juga harus ditopang dengan kita harus mematuhi trading plan yang sudah kita buat. Jadi trading plan itu mencakup, eee, kita mau transaksi apa nih, instrumen apa. Misalnya emas misalnya XAUUSD. Kemudian kita menggunakan time frame berapa, H1 kah atau H2 kah di dalam menganalisa. Yang ketiga, kita menggunakan strategi apa nih? Pakai Bollinger, pakai CCI, pakai price action, pakai supply and demand. Nah, itu harus kita buat sedemikian rupa. Dan tapi itu pun juga strategi ini sebelumnya sudah Anda uji coba atau sudah Anda tes dulu di dalam demo akun. Jadi begitu kita langsung masuk ke real akun, Anda sudah paham gitu kan ya, sudah paham, sudah mengerti, oh ini harus gini gini, seperti itu. Modal, jumlah lot, take profit, stop loss itu juga harus Anda cantumkan di trading plan. Nah, termasuk tadi nomor 3 risk and reward. Nah, itu juga Anda cantumkan di trading plan. Kalau trading plan itu sudah apa namanya, sudah Anda buat dan Anda sudah menerapkan di dalam, apa namanya, di dalam demo akun, nah saya rasa Anda sudah hafal di luar kepala lah ya, sudah tahu, sudah paham. Nah itu tinggal Anda, eee, terapkan di dalam, transaksi di real akun. Nah seperti itu. Bentar, tampilan gambarnya kok hilang. Presentasi. Oke, jadi trading plan yang sudah kita buat harus kita benar-benar kita patuhi. Nah, kita cermati lah ya. Kemudian nomor 5, nah, pilih instrumen yang memiliki, spread kecil. Dalam hal ini mungkin biasanya spread yang tipis atau mungkin mendekati nol lah ya, itu biasanya Euro USD sama USD Yen Jepang, JPY. Nah, itu biasanya yang memiliki, spread-nya agak tipis, agak kecil. Nah, itu bisa Anda, gunakan untuk transaksi. Gunakan untuk bertransaksi. Kenapa kok kita harus memilih spread kecil? Nah, karena berkaitan dengan break even point. Supaya kita setiap kita kali entry pasti kita minus dulu. Nah, itu karena apa? Karena ada spread. Nah, kalau spread-nya kecil, otomatis begitu kita entry buy atau sell, itu minusnya kan kecil sedikit. Jadi kalau misalnya harga bergerak sesuai dengan open posisi kita, bergerak sedikit aja, kita sudah mencapai BEP atau break even point. Nah, itu fungsinya itu. Jadi, kelihatan sepele nih dalam memilih instrumen dengan spread yang kecil, tapi itu termasuk salah satu dalam money management yang, cukup terkenal dan simpel. Nah, itu masuk juga. Pilih spread yang, kecil supaya untuk meraih break even point kita lebih lebih cepat. Untuk meraih profit juga lebih cepat. Nah, seperti itu. Oke, itu merupakan, aturan-aturan di dalam money management ya. Jadi saya rasa Anda juga, eee, perlu mencermati dan mungkin bisa diterapkan karena money management ini memang cukup penting sekali selayaknya seperti strategi trading. Nah, seperti itu.
Kemudian selain money management, nah ini juga yang tidak kalah pentingnya adalah time management. Jadi waktu. Jadi Anda harus me-manage waktu Anda untuk bertransaksi. Nah, itu penting sekali karena time management ini juga, eee, kalau tidak kita, apa namanya, sisihkan waktu kita untuk transaksi, khusus untuk transaksi, itu nanti kita di dalam bertransaksi pemikiran kita akan terganggu. Nah itu, maksudnya terganggu dengan pemikiran yang lain atau urusan yang lain. Jadi paling enggak, selain tadi money management, time management ini juga cukup penting. Yang pertama nih, jadi Anda bisa menentukan waktu atau hari khusus untuk trading atau khusus untuk transaksi. Misalnya, saya pengen waktu transaksi misalnya hari Senin. Nah, hari Senin ini volatile saya biasanya kecil, pergerakan market juga kecil. Tapi jangan salah, biasanya hari Senin juga gede juga. Nah, volume transaksi juga besar juga ya. Jadi, nggak selalu hari Senin itu volume transaksi kecil, tapi biasanya juga bisa besar juga gitu kan ya. Misalnya di dalam satu minggu nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Anda misalnya menyisakan waktu untuk transaksi katakanlah mungkin hari Selasa dan hari Rabu misalnya. Nah, di 2 hari ini harus Anda tentukan kapan Anda menyisakan waktu ini untuk transaksi. Jadi benar-benar kita fokus, karena ini cukup penting. Karena, kalau kita fokus, kemudian kita melupakan urusan yang lain, kita, apa namanya, fokus ke transaksi, fokus untuk menganalisa, itu malah lebih baik, lebih lebih enak maksudnya ya, lebih, kita berpikir secara logis dan mengambil posisinya pun juga secara logis, tidak dengan emosi. "Wah, ini harga sudah rendah nih, kita buy." Nah, kita lihat dulu, ini harganya memang sudah rendah dalam misalnya dalam satu minggu ini harga terendah misalnya, harga yang paling bawah. Tapi kita lihat dulu nih arahnya, apakah masih ke bawah lagi atau dia akan balik, atau dia akan berbalik arah. Nah, itu. Jadi, kalau kita menyisakan waktu juga dalam menganalisa pun juga kita memiliki pemikiran yang enak, lebih, apa namanya, lebih fokus lah ya, lebih fokus di dalam kita, eee, bertransaksi. Kemudian nomor 2, pilih instrumen yang sudah dianalisa atau sudah terbiasa dianalisa. Nah, ini cukup penting sekali. Misalnya Anda terbiasa menganalisa emas SAU-USD misalnya. Nah, itu pokoknya Anda gunakan terus ya SAU-USD. Atau mungkin Anda terbiasa transaksi GJ, pound sterling yen. Nah, gunakan terus untuk transaksi instrumen itu. Tapi kalau misalnya suatu ketika katakanlah mungkin Anda melihat, wah ini kayaknya USD yen bagus nih untuk transaksi. Nah, padahal Anda sudah tidak Anda jarang untuk bertransaksi USD yen, tapi Anda ingin transaksi USD yen dan masuk ke akun real. Nah, itu harus Anda hindari. Jadi paling enggak Anda mencoba dulu nih di demo akun. Anda pakai strategi apa yang biasanya Anda gunakan di GU, pound sterling USD atau emas XAU USD, sekarang Anda coba riset ke USD yen Jepang, Japanese yen. Jadi harus butuh riset dulu, kita butuh beberapa, waktu juga untuk menguji kalau strategi yang saya gunakan ini juga cocok untuk digunakan di instrumen USD yen Jepang. Nah, jangan sekali-kali langsung masuk ke real akun, coba dulu. Nah, seperti itu fungsinya. Jadi, nomor 2 memang cukup penting sekali, pilih instrumen trading yang sudah dianalisa dan sudah terbiasa Anda transaksikan. Jadi Anda tahu pergerakannya, oh harga emas nih misalnya nih, oh harga emas, eee, kemarin ada FOMC market-nya kecenderungannya naik karena, nada dari FOMC itu cenderungan lebih ke dovish. Nah, dovish berarti dolarnya melemah, emasnya naik. Nah, misalnya seperti itu. Oh, atau mungkin Anda gunakan secara teknikal, "Oh, ini harga emas secara teknikal ini sudah buy nih, alasannya ini nih." Gunakan, eee, apa namanya, instrumen yang sudah biasa Anda analisa atau sudah Anda transaksikan, terbiasa Anda transaksikan, gitu. Kemudian yang nomor 3, spesifik jam perdagangan. Nah, ini spesifik jam perdagangan juga
cukup penting, Anda ingin transaksi di sesi Asia, atau sesi Eropa, atau sesi Amerika. Nah, kalau misalnya katakanlah mungkin Anda pekerja lah ya, Anda bekerja dari pagi sampai sore misalnya, sampai jam 5 atau jam sore. Nah, mungkin Anda transaksi malam, sesi Amerika misalnya jam 7 malam atau setengah 8 lah ya, setengah 8 malam misalnya Anda mulai transaksi, mulai trading. Nah, itu jadi lebih spesifik dan lebih, apa namanya, fokus lagi lah ya di dalam bertransaksi di sesi perdagangan Amerika misalnya. Jadi harus Anda tentukan juga itu kan. Kemudian kalau Anda sudah melakukan transaksi, jangan lupa untuk mereview. Maksudnya melihat apa yang sudah ditransaksikan, hasilnya apa, profit atau loss. Kalau misalnya profit, kita review, oh ya ini analisanya emas ini tadi menurut strategi A misalnya. Oh sudah sesuai nih, saya beli di harga sekian, juga sinyal dari, apa namanya, parabolik misalnya, parabolik dan moving average juga mengatakan buy signal. Jadi saya profit. Nah, jadi Anda tahu, oh ini profit karena ini nih. Begitupun dengan loss. Jika misalnya Anda menderita kerugian atau terkena stop loss, Anda bisa review. Wah, ini harusnya buy saya sedikit ke bawah supaya stop loss-nya sedikit, apa namanya, kalau misalnya stop loss-nya mungkin sedikit agak ke bawah lagi, mungkin nggak sampai stop loss. Nah, itu juga Anda perlu review. Jadi nanti kalau misalnya next untuk trading lagi, Anda sudah tahu nih kelemahan dari strategi yang sudah Anda terapkan. Oh, kalau saya beli sekarang tunggu dulu lah, mungkin harganya bisa lebih turun. Tapi namanya market ya, namanya market kadang kalau misalnya ya kalau harganya turun, kalau harganya langsung naik kan sesuai dengan prediksi kan juga kesempatan kita juga hilang. Nah, itu yang perlu Anda pikirkan tuh di situ. Cukup penting sekali. Nah, gitu. Jadi review ini meskipun kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ini berfungsi banget untuk apa namanya, menjaga mental, menjaga psikologis kita di dalam bertransaksi. Karena kalau misalnya kita dalam transaksi misalnya loss misalnya, oh ini loss nih, berarti mungkin besok saya istirahat dulu, besoknya lagi lusa baru saya transaksi. Nah, itu juga ada fungsinya juga untuk review. Karena kalau misalnya kita mereview loss kemudian besok kita transaksi biasanya hawanya, perasaannya balas dendam, bukan bukan melakukan transaksi berdasarkan analisa secara logika, tapi berdasarkan malah emosi. Wah, kemarin loss katakanlah, $100 misalnya, nih hari ini harus dapat nih $100. Nah, itu yang bermain adalah emosi. Nanti malah di dalam bertransaksi itu yang, tidak kita berpikir secara jernih sesuai dengan, rule strategi, tapi malah kita, apa namanya, transaksi karena balas dendam. Nah, itu kurang bagus. Kurang bagus untuk transaksi. Jadi kalau misalnya loss ya mungkin lusa bisa melanjutkan transaksi lagi. Kalau misalnya profit, nah ini biasanya kalau profit, nah ini biasanya, pede biasanya. Nah, tapi jangan terlalu pede dengan analisa karena itu, ya biasa-biasa aja sih ya, oh dapat sekian ya sudah, karena ini alasannya, seperti itu. Yang nomor 5, ya kita harus sabar nih, apabila kita menderita kerugian yang tadi nomor 4 tadi, kita review ternyata loss, kita sabar. Wah, nggak perlu hari ini juga kita transaksi untuk mengembalikan sejumlah sekian dolar yang loss atau kena stop loss, kita bisa nunggu besok pagi. Karena besok market juga masih jalan. Nah, kecuali kalau Anda transaksinya Jumat misalnya, hari Jumat. Ya besok libur, tapi kan hari Senin kan market juga jalan gitu kan ya. Market kan tetap running hari Senin. Nah, jadi, 4, 5 ini juga berkaitan ya, 1, 2, 3, 4, 5 juga saling saling berhubungan, saling berkaitan. Ini cukup, penting sekali untuk Anda, cermati, untuk Anda lihat atau cermati, seperti itu. Nah, ini untuk contoh dari, misalnya kita mengatur margin call nih. Nah, ini juga termasuk dalam satuan, money management. Misalnya
Anda misalnya stop loss-nya misalnya jadi Anda bisa menghindari bukan menghindari, Anda bisa mengatur, kapan margin call, kapan kena stop out. Caranya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini, misalnya nih, saya pakai transaksi DXY USD ya, di emas karena perhitungannya juga enak, kita menghitungnya juga enak. Nah gitu. Contoh misalnya, katakanlah mungkin modal Anda 5.000 nih, $5.000. Risikonya adalah full misalnya $5.000 untuk 5 bulan. Nah, kalau misalnya risikonya full seperti ini ya Anda jangan menggunakan uang beras. Anda menggunakan uang yang khusus untuk trading, seperti itu. Karena Anda sudah tahu bisnis ini mengandung risiko yang cukup tinggi. Keuntungannya juga tinggi, tapi risikonya juga tinggi. Tapi risiko bisa dibatasi dengan kita memahami money management, risk management, pemakaian stop loss, nah bisa dibatasi seperti itu. Nah, contoh misalnya Anda transaksi emas nih ya, soalnya gampang menghitungnya. Saya pakai yang emas, nanti kalau Anda misalnya mau pakai di, forex, GU, apa EU, nanti tinggal Anda cara menghitungnya seperti ini. Jadi contoh misalnya modalnya 5.000, kemudian resikonya 5.000 untuk 5 bulan. Jadi Anda bulan ini masuk modal 5.000, nanti kena stop out atau margin call-nya tuh 5 bulan ke depan. Nah, loh kok 5 bulan ke depan, Pak? Nah, Anda sudah bisa menghitung, "Oh, ini 5 bulan ke depan saya kena margin call sama stop out." Nah, gimana caranya menghindari margin call sama stop out? Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian kita hitung, misalnya per bulan, jadi 5 bulan kan ya, berarti per bulan $1.000, berarti per bulan 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 5 bulan selesai, margin call misalnya seperti itu. Nah, kita sudah bisa menghitung. Kemudian per minggu berarti ada 5 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Misalnya per minggu membatasi Anda pecah lagi nih habis per bulan, per minggu. Karena per minggu berarti setiap kali open posisi dalam 1 minggu itu maksimal loss-nya adalah $250. Jadi supaya supaya lengkap, dalam 1 bulan kalau misalnya, dalam 1 bulan ada 4 minggu berarti ya $250 kali 4 ketemunya pas $1.000. Jadi 1 bulan Anda loss $1.000. Nah, seperti itu, bisa dihitung ya. Kemudian per hari saya anggap misalnya saya anggap untuk per hari, dalam 1 minggu kan ada 5, berarti 250 bagi 5, berarti ketemunya $50. Berarti dalam 1 hari Anda transaksi 1 kali dengan resiko $50. $50 kalau di emas kita pakai 0,1 lot, berarti sekitar 5 poin. Anda buy di harga 1.800, harga turun ke 1.750, ya sudah. 1.700. Harga turun ke 1.795, ya sudah berarti kena risknya $5. Berarti 50, apa namanya, $50-nya hilang kena stop loss. Nah, caranya seperti itu. Jadi Anda sudah menghitung, memperkirakan, "Oh, 5 bulan ke depan saya kena margin call." Nah, berarti untuk setiap kali open posisi Anda sudah bisa menghitungnya. Atau Anda ingin membuat, dalam, misalnya 5.000 untuk 2 bulan misalnya, margin call-nya 2 bulan. Nah, ini bisa Anda, apa ya, bisa Anda manage juga sih ya, Anda perhitungkan. Misalnya risk-nya 5.000 full nih, katakanlah misalnya full 5.000 untuk 2 bulan. Berarti 2 bulan ke depan akun Anda kena margin call misalnya, atau stop out lah ya, stop out, habis. Jadi Anda bisa hitung, per bulannya berarti, eee, transaksi kalau per bulan berarti kena stop loss-nya itu, maksudnya kena stop, Anda menderita kerugian per bulannya berarti 2.500 bagi 2. Per minggu ya sekitar $625. Per hari
berarti sekitar $125. Nah, ini lebih lebih risikonya lebih panjang ya daripada yang sebelah kiri. Kalau sebelah kiri kan kalau kita transaksi emas cuman 5 poin, tapi kalau yang ini, yang kedua yang sebelah kanan, berarti risikonya sekitar 12 poin. Nah itu. Cuman jangka waktunya dia lebih pendek. Kalau yang kiri 5 bulan, kalau yang kanan ini cuma 2 bulan. Nah, jadi bisa Anda pecah-pecah. Kemudian dari 125 itu Anda bagi 2 juga bisa. Jadi masing-masing sekitar 62 lah ya, 62,5. Nah, jadi Anda bisa dalam satu hari 2 kali open. Tapi juga itu, Anda harus benar-benar disiplin. Stop loss-nya juga harus sesuai dengan yang sudah Anda perhitungkan seperti ini. Nah, ini namanya money management. Jadi kita mengatur, eee, modal untuk kita menentukan stop loss. Setiap open posisi misalnya, setiap kali open posisi, nah itu kita sudah tahu, oh berarti naik modal 5.000, risk-nya full misalnya 5 bulan, berarti stop loss ya setiap kali entry XAUUSD berarti stop loss-nya $5. 0,1, oh $5, 5 poin, sorry 5 poin. Katakanlah buy di 1.800 turun ke 1.795 ya sudah, berarti kena stop loss. Nah, perhitungannya seperti itu. Nanti bisa silakan Anda praktekkan, Anda coba, Anda bisa menghitung modalnya berapa, kemudian jumlah lot, kemudian mau berapa bulan, Anda bisa hitung. Jadi kita mengetahui setiap kali open posisi risk-nya tuh berapa dolar, kita bisa menghitung, seperti itu. Kemudian, nah ini penyebab margin call ini juga perlu Anda ketahui juga sih, ini karena tergabung dalam satuan, money management lah ya. Bagaimana caranya supaya, kita bisa mengelola atau modal kita supaya menjauhi atau tidak terkena margin call atau stop out. Yang pertama, terlalu percaya diri dengan analisanya. Nah, ini ya boleh sih ya, percaya diri sih boleh, cuman, eee, saya rasa juga bisa biasa aja sih ya, karena namanya market kan mungkin pas kita lagi beruntung, ya namanya market kita nganalisa trading biasanya faktor keberuntungan juga dibutuhkan juga sih ya. Meskipun secara secara apa ya, secara teknikal mungkin di luar itu karena kita menganalisa menggunakan analisa teknikal, tapi memang, eee, terlalu percaya diri dengan analisa ya mungkin, eee, sedikit dikurangi lah ya, biasa-biasa aja sih. Pengalaman saya sendiri nih ya, pengalaman saya sendiri, ya mungkin ini pengalamannya kurang bagus maksudnya. Setiap kali ada teman saya yang pede dengan analisanya atau mungkin hasil transaksi, ya nggak tahu kenapa mungkin selang beberapa minggu biasanya habis, nah gitu. Jadi mungkin dalam kita menganalisa, dalam kita transaksi ya biasa aja sih kena profit, kena stop loss. Yang penting, sebelum kita melakukan transaksi atau sebelum kita trading, dipersiapkan trading plan. Nah, ini nyambung yang nomor 2 nih. Dia harus, eee, melakukan transaksi di luar trading plan, itu juga, apa namanya, trading plan yang sudah dibuat sehingga menyebabkan terlalu banyak open posisi. Nah, misalnya di dalam kita transaksi, kita sudah membuat trading plan untuk satu kali entry atau opennya cuma sekali lah ya, opennya cuma sekali 0,1. Oh, ini ada sinyal sell nih di QU misalnya, kita langsung sell. Harga naik, ya udah biarin, sampai kita kasih stop loss sama take profit. Nah, kalau misalnya kena stop loss ya sudah, oh berarti ini analisanya nih, strategi yang saya gunakan nanti kurang, mungkin didorong oleh fundamental yang berlawanan dari rumornya misalnya, atau analisanya nih turun, sinyal sell, tapi di luar sana mungkin data ekonomi ternyata malah naik, mengharapkan naik. Nah, itu jadi kita tahu penyebabnya, oh iya berarti data ekonominya nih penyebabnya nih.
Berarti next ketika nanti kita transaksi lagi, ya kita menghindari data ekonomi menghindari news-news yang mau keluar atau dirilis ketika kita mau transaksi menggunakan strategi yang sudah kita buat. Nah, itu harus kalau itu sudah patuh. Tapi kadang kita juga, yang menyebabkan margin call biasanya kita nambahi open posisi. Kita sudah sell nih, harga naik, mungkin terdorong oleh, data ekonomi misalnya klaim pengangguran misalnya, "Oh, harga naik nih. Oh, modalnya masih cukup, sell lagi." Nah, itu kan menyebabkan kita sudah tidak mematuhi trading plan yang sudah kita buat. Harusnya satu open posisi, ternyata malah jadi 2, bahkan mungkin 3 open posisi. Iya kalau harganya turun, kalau harganya semakin naik kan, nah lama-lama juga margin call juga gitu kan. Nah itu harus Anda hindari di situ. Jadi, eee, ketika melakukan transaksi ya kita harus benar-benar, mematuhi trading plan yang sudah kita buat dan hindari untuk menambah open posisi lagi. Kalau misalnya kita analisanya cuma satu open posisi, ya sudah, satu aja. Tapi kalau kita menganalisanya mungkin, untuk 2 open posisi, ya sudah berarti kita gunakan 2 open posisi, seperti itu. Bentar, ini baterainya hilang lagi. Nah, seperti itu. Jadi, eee, itu cukup penting karena kita bisa menghindari, apa namanya, tadi, menghindari margin call. Karena kalau kita terlalu banyak berposisi, modal nggak cukup, modal nggak kuat, ya habis nanti lama-lama. Kalau sudah habis, ya sudah, biasanya top up lagi, seperti itu. Kemudian nomor 3, nah ini untuk kita menjauhi atau menyebabkan kadang kita terkena margin call atau stop out, nomor 3 juga cukup penting, kita tidak memasang stop loss. Nah itu. Selain kita terlalu percaya diri dengan analisa, kemudian kita menambah posisi lagi, harusnya satu posisi, ternyata kita menambah posisi lagi, ditambah lagi kita tidak memasang stop loss. Nah, dari urutan 1, 2, 3 ini biasanya kalau marketnya lagi trend, kita strateginya counter, nah biasanya cepat itu margin call-nya. Nah, gitu. Jadi paling enggak harus memasang stop loss. Stop loss ini cukup penting sih ya. Ya meskipun kadang orang mengatakan buy harganya langsung turun, kena stop loss, habis itu harganya naik, misalnya seperti itu. Nah, ya itu mungkin pas kita entry, mungkin kita lagi tidak beruntung mungkin ya. Kembali kita ke keberuntungan. Mungkin kita opennya terlalu cepat. Harusnya mungkin kita menunggu harganya sedikit ke bawah, kita keburu entry. Ya memang sih bagus. Kalau nunggu ke bawah memang juga ada bagusnya, tapi juga ada kurang bagusnya. Kurang bagusnya iya kalau harganya turun dulu baru kita buy. Kalau harganya langsung naik, nggak perlu ada turunan kan kita ketinggalan momen. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah problema yang harus kita, berusaha kita pecahkan. Karena setiap trader itu biasanya beda-beda, psikologisnya beda-beda. Meskipun dikasih strategi yang sama, belum tentu nanti hasilnya sama. Hasilnya pasti beda-beda. Soalnya psikologis, mental, kemudian, cara proses berpikir itu juga mempengaruhi hasil transaksi, gitu. Kemudian yang nomor 5, nomor 4, modal minim, tapi open posisi dalam jumlah yang banyak. Nah, ini sama seperti kalau nomor 2 beda ya, nomor 2 misalnya modalnya banyak, open posisi banyak. Tapi kalau misalnya floating beberapa hari juga kadang mental kita juga kena itu kan. Nah, jadi nomor 4 ini modal minim, modal kecil, tapi open posisinya dalam jumlah lot yang banyak. Nah, itu yang perlu
dihindarilah ya. Misalnya modalnya cuma $500 atau $1.000 lah ya. $1.000 kalau menurut saya mungkin cukup satu lah, 0,1 atau 0,10 lot, udah cukup, kena TP atau kena SL. Kalau sudah selesai transaksi, nah baru kita, apa namanya, kalau misalnya besoknya mungkin ada waktu untuk transaksi lagi dan ada sinyal lagi untuk transaksi atau masuk rule-nya, buy atau sell-nya masuk di strateginya, nah mungkin kita bisa transaksi lagi. Jadi, nomor 4 ini juga cukup penting karena berkaitan dengan modal. Kalau misalnya modalnya kecil, kemudian open posisinya dalam jumlah lot yang banyak, nah itu cepat sekali terkena margin call. Dan kita jangan memiliki pemikiran, trading dalam 1 bulan paling enggak harus dapat 100%. Nah, maksudnya, apa namanya, jika kita transaksi, yang paling sering diabaikan oleh seorang trader di dalam bertransaksi adalah karena bermimpi cepat kaya, bermimpi kaya mendadak. Nah, itu harus kita hindari. Bermimpi kaya mendadak dari hasil trading. Nah, itu harus kita hindari. Jadi kadang trader ada yang menargetkan return-nya misalnya 100% misalnya dalam 1 bulan. Dan itu bisa misalnya meraih profit yang ya mungkin orang bilang gila-gilaan lah ya, banyak sekali. Nah, itu harus kita lihat dulu, apakah dalam bertransaksi dia menggunakan salah satu penyebab margin call atau tidak. Kalau misalnya menggunakan salah satu penyebab margin call, itu harus kita hindari strategi tersebut, yaitu open posisinya dalam jumlah yang banyak, meskipun lotnya misalnya nggak banyak nih, lotnya sama misalnya, nggak akan sama aja. Nah, gitu. Itu, salah satu penyebab dari margin call yang dialami oleh seorang trader. Nah, itu harus Anda cermati. Jadi, eee, modal diperhatikan, jumlah lot juga perlu kita, perhatikan setiap kali kita mau open posisi, seperti itu. Oke, itu untuk, apa, pembahasan kita mengenai money management. Jadi kita sudah mengulas mengenai beberapa aturan dari dalam money management yang simpel dan populer sekali. Kita tahu, tapi kadang kita tidak melakukan. Nah, mungkin mulai sekarang kita harus mulai mentaati atau mencermati, dalam pengelolaan, money management ini, aturan di dalam money management. Karena money management ini juga sama seperti strategi trading. Kita taat nih, oh ini sudah muncul, apa namanya, moving average misalnya harganya sudah mulai menembus, ada perpotongan 2 moving average dari atas menuju ke bawah misalnya. Oh ini sell. Kemudian muncul perpotongan moving average dari bawah menuju ke atas. Oh ini berarti buy. Nah, sama kayak gitu. Kita tahu tuh sistemnya 2 moving average, biasanya kita tahu, tapi di dalam money management kita juga harus lebih tahu. Supaya apa? Supaya kita bisa memanage, modal yang ditransaksikan itu dengan benar-benar berdagang, benar-benar bisnis lah ya, benar-benar bisnis, diperhatikan. Nah itu penting sekali dalam money management. Jadi anggaplah money management ini kayak seperti selayaknya sebuah strategi trading, jika Anda ingin sukses dalam trading, nah itu. Oke, saya rasa money management ini cukup penting sekali. Nanti silakan Anda mengulas lagi untuk melihat tayangan ulang di, apa namanya, di edukasi ini. Anda bisa melihat di channel YouTube kami, di channel GK Invest, Semarang, mengenai memahami money management. Kemudian untuk Anda yang mungkin belum menjadi nasabah GK Invest, nah kita kebetulan lagi ada Mega Rewards ya, Mega Reward 2000 Juli 2021, itu ada, oh ini ada pertanyaan nih sebentar, saya baru lihat di YouTube ya, dari supporter dari Tribun.
Cara main aman untuk pemula gimana, Kak? Nah, mungkin untuk cara main yang aman, modal juga diperhatikan untuk pemula nih ya. Pemula biasanya, belajar dulu di demo akun. Jadi biasanya, eee, setiap broker menyediakan demo akun. Nah, GK Invest pun juga menyediakan demo akun. Jadi memberikan, modal gratis untuk digunakan untuk belajar trading. Nah, itu paling enggak mencoba demo akun dulu. Kalau sudah mendapatkan demo akun, nah Anda tinggal pilih, Anda mau pakai strategi apa nih? Anda harus belajar nih. Nah, belajar memahami strategi trading. Kalau sudah belajar memahami sudah memahami belajar, strategi trading, Anda terapkan di demo akun. Nah, nanti kan lama-kelamaan Anda akan terbiasa, "Oh, ini strateginya harus dimodifikasi seperti ini nih." Atau mungkin, "Oh, ini strateginya kena loss terus atau kena stop loss terus." Nah, kita bisa ganti strategi lagi, gunakan demo akun. Jadi manfaat, eee, di GK Invest kita menyediakan demo akun tuh untuk latihan. Kita latihan dulu, kalau misalnya kita sudah paham dengan, strategi yang kita pahami atau kita terapkan di demo akun, nah nanti akan lama-lama akan terbiasa, "Oh, ini sudah, apa namanya, sudah menemukan ritmenya, strateginya, modal juga mulai bertambah meskipun masih demo." Nah, kalau Anda sudah memahami, baru Anda masuk ke real akun. Nah, seperti itu. Jadi untuk pemula memang harus belajar mengenai, apa namanya, strategi, kemudian mengenai money management dan belajar di demo akun. Begitu untuk supporter dari Tribun. Wah, supporter dari Tribun. Kemudian pertanyaan dari Pak Indra Saputra nih, barang yang cepat trading atau cepat dapat untung? Maksudnya cepat trading atau cepat dapat untung? Ya mungkin kalau, kita melihat secara money management ya mungkin kita juga perlu belajar money management ya, selain strategi, kita juga perlu belajar money management. Jadi manajemen ini cukup penting sekali, tidak bisa kita kaya mendadak dari trading. Nah, karena money management memang ada beberapa peraturan yang harus kita, apa namanya, kita pahami juga. Modal, kemudian berkaitan dengan modal, berkaitan dengan trading plan itu isinya banyak sekali, jumlah lot, kemudian stop loss, take profit, strategi trading, risk and reward. Nah, itu harus Anda, pahami supaya di dalam bertransaksi pun juga lebih, apa ya, lebih tertata lah ya. Soalnya nih trading ini juga berdagang atau bisnis, seperti itu. Jadi, yang lebih cepat trading atau cepat dapat untung ya mungkin cara memahami trading itu sendiri supaya kita menjiwai dulu. Kalau masalah untung sih nanti kalau misalnya strateginya, apa namanya, profit atau buy naik, sell turun, nah itu mungkin baru dapat untung. Nah, seperti itu, Pak Pak Indra Saputra. Jadi, untuk trading ya memang harus mempelajari dulu, kalau Anda mendapatkan suatu strategi ya Anda belajar dulu strategi tersebut, manfaatkan demo akun. Nah itu. Beda cerita kalau Anda menggunakan robot trading. Nah, tapi di robot trading pun juga kita harus tahu, ini robot tekniknya seperti apa, memakai strategi apa, modal berapa yang harus dibutuhkan, setiap kali entry jumlah lotnya berapa, take profit-nya berapa, dan stop loss-nya berapa. Itu harus Anda pahami. Tidak bisa Anda langsung ada orang menawari robot trading terus Anda pakai, beli, langsung tancap gas di real akun. Menurut si penjualnya sih bagus. Ya namanya penjual sih ya, kecap adalah nomor satu. Nah, Anda perlu cek dulu, coba di demo akun, kalau Anda sudah pahami, apa namanya, isi dari robot tersebut, tekniknya apa, modalnya berapa, nah itu Anda baru masuk ke real akun, seperti itu. Soalnya saat-saat ini memang lagi semarak robot trading sih ya, copy trade, robot trading itu semarak sekali. Nah, cuman untuk yang saya jelaskan di money management ini, khusus untuk trading manual. Nah, kalau pakai copy trade, pakai robot trading, itu pun juga harus
Anda teliti dulu. Yang paling penting adalah, modal yang dibutuhkan berapa dan setiap kali open posisi itu berapa lot. Kemudian apakah dia nanti memakai averaging atau tidak, itu cukup penting. Soalnya kalau saya lihat di beberapa copy trade itu rata-rata averaging biasanya. Buy, harga tarik turun, buy lagi. Meskipun dengan lot yang sama loh ya, dengan lot yang sama. Rata seperti itu. Nah, begitu untuk jawabannya untuk Pak Indra Saputra. Oke, saya rasa juga tidak ada yang bertanya lagi. Jadi saya lanjutkan untuk, apa namanya, di GK Invest ada mega promo, mega reward ya, mega reward. Anda bisa transaksi, Anda bisa mendapatkan hadiah tanpa diundi, syarat dan ketentuannya berlaku. Ada mobil, ada motor, kemudian ada emas, dan masih banyak hadiah yang lainnya. Caranya seperti apa? Syarat dan ketentuannya seperti apa? Silahkan Anda menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai Mega Reward ini. Oke, kemudian kalau Anda ingin mencoba demo akun, ingin mencoba transaksi dengan platform MetaTrader 5, silakan Anda menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Semarang kita beralamat di Wisma SBC di Jalan Gajah Mada, Wisma SBC lantai 7, dekat Simpang 5. Nah, bagi Anda yang luar kota biasanya kalau berkunjung ke Semarang, Simpang 5 tahu lah ya. Itu kita bagian pojok sebelahnya masjid. Nah, itu. Itu ada gedung HSBC. Kita di lantai 7. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi pada sore hari ini mengenai money management. Mudah-mudahan Anda paham apa yang saya sampaikan. Kalau ingin melihat tayangan ulang video ini, silakan nanti bisa melihatnya di channel YouTube GK Invest Semarang. Itu nanti kita upload lagi untuk rekaman dari apa namanya rekaman dari ini web edukasi online kita pada siang hari ini nanti ada muncul di channel YouTube GK Invest. Baik, saya rasa cukup. Saya Rudi Oktavianto, mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya juga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan di dalam bertransaksi untuk meraih profit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.